saya Admira Beta. Saya Prayojana Putrendra Mahardika. Nama saya Sri Nur Ariyanti. Saya Erlina Anggraini. Saya Yedija Patandung. Perkenalkan, nama saya Yola. Perkenalkan, nama saya Melki Yonatan Jaken. Nama saya Muhammad Rifki Julianto. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Konsep Pengetahuan Tanah dengan sub-sub materi yaitu hakikat tanah, tanah sebagai sistem yang dinamis, konsep pedon dan polipedon, horizon tanah, dan profil tanah. Konsep pengetahuan tanah. Ilmu tanah adalah pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu ini dipelajari berbagai aspek tentang tanah, seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik, fisik, kimiawi, biologis, kesuburannya, sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Tanah adalah lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer atau batuan yang membentuk kerak bumi dan atmosfer. Tanah menjadi tempat tumbuh-tumbuhan dan mendukung kehidupan hewan dan juga manusia. Ilmu tanah dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu pedologi dan edafologi. Pedologi berarti mempelajari tanah sebagai objek geologi, sedangkan edafologi atau ilmu kesuburan tanah mempelajari tanah sebagai benda pendukung kehidupan. Keduanya menggunakan alat-alat dan seringkali juga menggunakan metodologi yang sama dalam mempelajari tanah, sehingga muncul pula disiplin ilmu seperti fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah atau ekologi tanah, serta ilmu konservasi tanah. Karena tanah juga memiliki aspek ketataruangan dan sipil, berkembang pula disiplin seperti mekanika tanah, pemetaan atau kartografi, geodesi dan survei tanah, serta pedometrika dan pedostatistika. Penggunaan informatika juga melahirkan beberapa ilmu campuran seperti geomatik. Hakikat tanah. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dunia. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah. Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terlebih bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi dan bercorak negara agraris. Maka tanah harus diberdaya gunakan dan dikelola agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hakikat tanah dalam pertanian diartikan sebagai media tumbuhnya tanaman, sedangkan secara umum dapat diartikan tanah adalah materi yang terbentuk dari pelapukan batuan induk dan pembusukan bahan organik. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu Sitana Larshad 1989, tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik. Yang kedua, Sarwono Harjowigeno 1987, tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air dan udara, dan merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Sehingga dapat disimpulkan,
Tanah merupakan sistem yang terbuka yang sewaktu-waktu tanah dapat menerima tambahan bahan dari luar atau kehilangan bahan-bahan yang telah dimilikinya. Tanah sebagai sistem yang dinamis. Tanah merupakan suatu sistem yang dinamis, tersusun dari 4 bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Bahan-bahan penyusun tersebut masing-masing berbeda komposisinya. Untuk setiap jenis tanah, kadar air dan perlakuan terhadap tanah sebagai suatu sistem yang dinamis. Tanah dapat berubah keadaannya dari waktu ke waktu sesuai sifat-sifatnya yang meliputi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mekanis, serta keadaan lingkungan yang keseluruhan menentukan produktivitas tanah. Konsep pedon. Pedon adalah bagian dari bentuk 3 dimensi dari sebidang tanah. Pedon merupakan sebuah profil tanah pada luasan 1-10 meter persegi dan biasanya terdiri dari jenis tanah homogen. Pedon. Untuk arti sepertinya sudah saya jelaskan di atas bahwa pedon merupakan sebuah bentuk 3 dimensi dari sebuah profil tanah. Dari profil tanah itu digambarkan pada sebuah horizon tanah dan memiliki keterkaitan pada ukuran 1 hingga 10 meter persegi. Jadi satu pedon ini memiliki luas area sebesar 1-10 meter persegi dan tergantung viabilitas tanahnya. Polipedon. Polipedon adalah merupakan kumpulan dari pedon-pedon dan membentuk sebuah poligon besar. Polipedon merupakan gabungan dari beberapa pedon. Beberapa pedon yang berkumpul menjadi satu ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Setiap antar polipedon terdapat batasannya. Perbedaan terhadap batasannya adalah dengan dilihat dari horizon tanah dan keadaan tanahnya. Horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas ataupun bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Pengertian horizon tanah. Istilah horizon tak hanya berlaku pada langit, tanah juga memiliki horizon namun dengan definisi tersendiri. Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebihnya sejajar dengan permukaan tanah serta memiliki lapisan yang berbeda. Namun, horizon tanah berbeda dengan lapisan pada tanah. Pada horizon tanah, proses terbentuknya disebabkan oleh perkembangan tanah, sedangkan lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan akibat adanya tenaga geoferik. Selain itu, horizon tanah terbentuk dengan lapisan yang dapat diurutkan. Urutannya dimulai dari permukaan ke bawah. Proses pengurutan tersebut diperoleh dari logika pembentukan tanah oleh berbagai proses transformasi, transpolokasi, pengurangan, serta penambahan atas senyawa kimia dan partikel di dalam profil. Sementara pada pengurutan lapisan tanah menggunakan logika pengendapan material batuan yang memiliki karakteristik menurut macam tenaga geoformik yang mengendapkannya. 2. Jenis horizon tanah. Horizon tanah tak hanya terdiri atas satu jenis. Untuk membedakannya, biasanya diberi simbol dengan huruf kapital O, A, E, B, C, dan R. Simbol tersebut merupakan penanaman dari sistem horizon dan pelapisannya. Setidaknya ada 6 macam horizon tanah dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Horizon O. Horizon O adalah jenis horizon tanah yang terdiri atas sebagai material organik seperti sisa dedaunan, bangkai hewan, maupun tumbuhan. Letak horizon O biasanya di permukaan tanah paling atas, namun juga dapat berkubur pada lapisan di bawahnya. Horizon A. Horizon A merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi kehilangan pada sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli dalam tanah serta menunjukkan sifat akumulasi bahan organik
yang bercampur dengan fraksi mineral dengan sangat intensif. Horizon E, jenis lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang telah kehilangan kandungan mineralnya secara cukup besar. Horizon E kerap melekat pada jenis horizon A dengan tujuan untuk menggantikan lapisan tersebut untuk membedakan dengan batas horizon di bawahnya. Cirinya adalah warna lebih terang daripada horizon B. Horizon B. Proses terbentuknya horizon B berada di bawah horizon A, E, atau O yang telah mengalami perkembangan horizon. Sebagian besar hingga seluruh struktur batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini, kemudian memperlihatkan satu atau lebih sifat tanah, seperti misalnya jenis tanah aluvial dan silikat, aluminium, humus, senyawa besi, serta karbonat dalam bentuk kombinasi maupun tunggal. Horizon C. Horizon C adalah lapisan bahan induk tanah. Pembentukannya dipengaruhi oleh sedikit proses pedogenik serta tidak memiliki karakteristik seperti pada horizon O, A, E maupun B. Letaknya berada di lapisan tanah terbawah yang terdiri dari batuan dasar yang melapuk. Horizon D atau R. Horizon D atau R memiliki lapisan batuan induk paling dasar yang terbentuk dari batuan yang sangat padat serta pejal. Pada area ini belum mengalami pelapukan pada batuan-batuannya. Batuan yang ada pada horizon D atau R terdiri atas granit, basal, batu pasir, batu gamping, dan lain-lain. Apa itu profil tanah? Nah, apakah itu profil tanah? Tanah berasal dari batuan atau zat organik yang mengalami pelapukan karena dipengaruhi oleh matahari, tekanan, air, tumbuhan, serta binatang. Dari proses tersebut, tanah memiliki lapisan-lapisan secara vertikal. Lapisan-lapisan vertikal tersebut disebut profil tanah. Jadi, tanah itu berasal dari batuan atau zat organik yang dipengaruhi oleh aktivitas alam sekitarnya. Pengertian profil tanah adalah penampang melintang atau vertikal yang terdiri atas lapisan tanah atau biasa disebut solum dan lapisan bahan induk. Nah, solum atau lapisan tanah adalah bagian dari profil tanah yang terbentuk sebagai akibat proses pembentukan tanah. Penampang vertikal dari tanah menunjukkan susunan horizon yang disebut profil tanah. Horizon-horizon yang menyusun profil tanah dari atas ke bawah adalah horizon O, A, B, C, dan D atau R, atau biasa juga disebut dengan bedrock. Lapisan tanah atas atau topsoil terdiri dari horizon O dan horizon A, sedangkan untuk lapisan tanah bawah atau subsoil terdiri dari horizon E dan horizon B, serta sulum tanah meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Perbedaan horizon tanah disebabkan pengendapan yang berulang-ulang oleh genangan air atau penyucian tanah yang biasa disebut lisit, dan juga karena proses pembentukan tanah. Proses pembentukan horizon tersebut akan menghasilkan benda alam yang baru yang disebut dengan tanah.